Pemirsa, sidang paripurna interpelasi Formula E siang tadi akhirnya ditunda karena tidak quorum. Selain itu, 7 fraksi melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi ke Badan Kehormatan karena dianggap melanggar tata tertib. Ditolak oleh 7 fraksi, sidang paripurna interpelasi Formula E tetap digelar pagi tadi. Meski demikian, sidang ini pun akhirnya ditunda Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi karena tidak quorum. Hanya 33 anggota dari fraksi PDIP dan PSI yang hadir. Namun sebelum ditunda, 2 fraksi yang hadir tetap menyampaikan pendapatnya dalam sidang. Di sisi lain, saat sidang tadi pagi, 7 fraksi yang tidak hadir justru tengah bersiap menyusun berkas untuk melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta ke Badan Kehormatan. Prasetyo Edy dianggap melanggar tata tertib karena menyelipkan paripurna hak interpelasi dalam rapat BAMUS. Padahal, menurut ketujuh fraksi, agenda tersebut tidak ada dalam undangan BAMUS DPRD DKI. Harusnya sebagai pimpinan bisa mengakomodir kedua belah pihak, bukan hanya karena tekanan dari satu sisi, misalnya pengusur interpelasi atau apapun. Dan itu kami rasa dari 7 fraksi ini belum pernah juga ada yang dipanggil untuk berbicara oleh pimpinan mengenai hak interpelasi yang disampaikan kedua fraksi dan 7 fraksi tidak memilih ikutan. Itu tuh belum pernah ada pembahasan mengenai itu, tiba-tiba pada rapat BAMUS pun tidak ada agenda untuk melaksanakan paripurna interpelasi. Jangan pakai akun saya ya. Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan PKB P3 memboikot sidang interpelasi karena mereka tidak ingin dianggap melanggar aturan. Lalu seperti apa kelanjutan sidang interpelasi setelah diboikot 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta? Kami akan bahas bersama anggota DPRD fraksi Partai Gerindra Syarif dan anggota fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak. Selamat sore Pak Syarif dan Pak Gilbert. Baik, saya langsung ke Pak Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP. Pak Gilbert, meskipun akhirnya ditunda, mengapa sidang paripurna tetap digelar padahal tidak memenuhi quorum? Saya kira kita mesti, selamat sore Mbak, selamat sore Pak Syarif dan pemirsa. Saya kira kita mesti mengerti bagaimana mekanisme dalam memajukan sebuah rapat paripurna. Yang pertama, dia mesti melewati BAMUS. Sehingga kalau BAMUS sudah menyetujui dan memberikan jadwal, ya tentu paripurna. Lalu bagaimana kemudian paripurna itu bisa berlangsung, ya sesuai dengan tatib ada undangan dari Ketua DPRD dan itu sudah diberikan undangan. Masalah kemudian menyatakan itu tidak quorum, yaitu tentu hal yang harus kita sikapi melihat sikap dari teman-teman yang lain. Artinya ya semua orang bisa membuat sikap sendiri-sendiri dan kita berharap ya mereka seharusnya hadir begitu. Baik, langsung saja kita akan dengarkan tanggapan dari salah satu fraksi yang menolak digelarnya sidang interpelasi. Selamat sore Pak Syarif. Selamat sore Pak Syarif, apakah sudah bisa bergabung? Ya, Pak Syarif, izin audionya belum bisa terdengar Pak. Baik, Pak Syarif. Baik, sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Syarif. Saya kembali ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, tadi Anda menyatakan seharusnya 7 fraksi yang menolak ini hadir. Artinya Anda menilai seharusnya penolakan ini tetap disampaikan dalam sidang paripurna ini? Paripurna itu sudah dijadwalkan dan itu legal. Yang ilegal adalah menyatakan itu di kedai kopi begitu. Tetapi kalau menyatakan penolakan terhadap paripurna di ruang sidang paripurna, ya itu ilegal. Dan kalau kemudian yang tidak datang, ya mereka berarti tidak menghargai haknya sendiri. Bahwa kemudian yang kita lakukan ini sesuai dengan tatib, ya betul. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dalam hal ini, bahwa mereka menolak harusnya tidak disampaikan di kedai kopi, tapi disampaikan di gedung DPRD begitu. Karena paripurna itu adalah forum tertinggi anggota dewan. Sehingga semua orang harusnya menghormati, kalau bukan anggota DPRD yang menghormati, lalu siapa yang mau menghormati sidang paripurna? Karena kita ya sama-sama bikin tatibnya begitu. Baik, menyampaikan di kedai kopi ini Anda merujuk pada konferensi pers kemarin sore yang artinya Anda anggap ilegal. Ya saya tidak menyatakan itu ilegal, tapi sikap mereka harusnya disampaikan di sidang paripurna. Bukan berbicara di kedai kopi, kan ada forumnya, ada paripurnanya.
Bahwa Baik. mereka menolak, silahkan tolak, tidak ada masalah. Baik. Bukan berarti harus menyetujui, tidak. Semua orang punya sikap kok. Dan kita saling menghargai gitu. Baik, Pak Syarif sudah bisa bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Syarif. Selamat sore. Baik, Pak Syarif, langsung saja tanggapan Anda. Kalau tidak setuju harusnya sampaikan di rapat paripurna, bukan di kedai kopi. Saya ingin klarifikasi ya terhadap alur tentang BAMUS tadi. Jadi dari awal memang sudah diingatkan oleh salah satu pejabat di Setwan bahwa undangan itu di dalam peraturan tata tertib itu harus diparaf oleh 2 wakil ketua. Undangan BAMUSnya ya. Nah, karena tidak ada paraf, maka kan gitu ya, melanggar tata tertib pada saat menjadwalkan BAMUS. Isi BAMUSnya karena dilalui dengan proses yang cacat prosedural gitu, maka lanjutannya undangan di paripurna hari ini juga cacat prosedural karena tidak diparaf oleh wakil ketua. Salah satu pasal yang ditabrak adalah di dalam tata tertib setiap undangan harus diparaf oleh sekurang-kurangnya 2 wakil ketua. Saya bersama Pak Pantas Tenggolan menyusun bersama waktu itu ketua sementara dan saya wakil ketua sementara. Sangat memahami teks dan spirit di dalam tata tertib yang mengatur bagaimana sebuah undangan itu harus diparaf. Ada latar belakangnya. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi friksi pengambilan keputusan yang tidak akomodir terhadap fraksi-fraksi lain. Jadi dari awal saja itu sudah cacat prosedural. Kalau cacat prosedural maka pimpinan DPRD melalui komisi persnya itu mengatakan ilegal. Karena itu di paripurna itu bagaimana mungkin akan hadir kalau undangannya saja itu adalah ilegal. Kira-kira begitu, Baik. Mbak. Pak Syarif, tapi Ketua DPRD DKI menyatakan bahwa tidak ada penolakan pada saat pembahasan agenda paripurna dalam rapat BAMUS. Pak Syarif? Ada penolakannya, ada dong. Anda turut hadir bersama fraksi Partai Gerindra dalam BAMUS tersebut? Di dalam pelaksanaannya ketika rapat BAMUS itu tidak menandatangani daftar hadir rapat BAMUS. Artinya menolak penjadwalan rapat paripurna. Memang itu kan sangat cepat ya. Mengambil palu ditanya setuju, ya setuju. Yang megang palu biasanya ya tanda petik ya. Ya seenaknya aja lah. Saya mengatakan seenaknya saja dalam situasi seperti itu. Tapi semua anggota BAMUS 7 fraksi itu di dalam rapat BAMUS tidak menandatangani daftar hadir yang mengagendakan rapat paripurna hari ini. Satu ya. Kedua, penyelenggaraan rapat paripurna tadi pun kan agak lucu, mempertontonkan kelucuan, tidak quorum dibuka. Kemudian ada penjelasan interpelasi. Ya kalau tidak quorum ya tidak usah dibuka, ditunda 1 jam. Memang ada penegasan misalnya tadi tidak mengambil keputusan, hanya rapat. Ada penjelasan di dalam penyelenggaraan paripurna itu harus dihadiri quorum. Kalau tidak quorum ya tidak bisa ada kegiatan apa-apa. Tetapi tadi ada kegiatan penyampaian penjelasan interpelasi. Itu keliru lagi. Kalau bahasa orang kampung itu jahlul murokab itu. Baik, Pak Gilbert, langsung saja tanggapannya. Dari awalnya saja sudah cacat prosedur sehingga dinilai ilegal. Pak Syarif ini memang menyusun tetapi tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia susun. Jadi jangan terlalu terkesima dengan apa yang beliau sampaikan. Kenapa saya katakan Pak Syarif tidak bertanggung jawab? Karena mereka mengatakan bahwa komisi pun harus dipilih pimpinan, ketua, sekretaris, wakil melalui anggota. Tetapi yang terjadi kan tidak dipilih. Jadi artinya Pak Syarif pun tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia susun begitu. Nah, dalam hal ini juga kalau dikatakan ini tidak legal, artinya ilegal, ya apanya yang tidak legal? Karena kan undangan itu memang tidak dijadwalkan untuk
undangan Bamus kemarin tidak dijadwalkan untuk mengagendakan interpelasi, tetapi sesuai tatip yang katanya Pak Sarif susun dan harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Sarif juga, anggota di dalam Bamus berhak mengagendakan. Dan memang tugasnya Bamus adalah mengagendakan rapat, dan kemudian kemarin itu didesak, ada juga teman sefraksinya Pak Sarif yang hadir, ada 7 fraksi yang hadir, dan tidak ada yang menolak. Lalu apanya yang ilegal? Yang ilegal adalah menyatakan itu tidak legal, tetapi menyatakannya tidak di gedung DPRD. Datang dong Pak Paripurna katakan itu ilegal, sehingga fair begitu. Jadi kemarin itu 7 fraksi hadir kok. Jadi kalau dikatakan itu ilegal, ya tidak. Dan kita lihat di dalam tatip yang katanya juga Pak Sarif itu selaku wakil sementara waktu itu menyusun, bahwa paripurna itu diajukan oleh 1/5 jumlah anggota, 21 sekarang karena 105 kita. Dan kemudian 2 fraksi minimum. Ya kemarin juga memenuhi quorum itu. Jadi tidak ada yang ilegal di situ, semuanya legal. Bahwa masalah persepsi ya silakan aja, itu kan persepsinya masing-masing mengatakan ilegal. Tetapi sesuai apa yang katanya disusun oleh Pak Syarif, ya kita kerjakan begitu. Baik, Pak Syarif, jadi bagaimana? Apakah 7 fraksi yang menolak interpelasi ini sudah mengajukan penolakan ini pada saat rapat Bamus? Penolakan justru ada. Buktinya tadi disampaikan tidak ada oleh Pak Gilbert? Pak Gilbert harus telusuri yang betul. Tidak menandatangani daftar hadir, ya, tidak menandatangani daftar hadir itu sama saja menolak. Pada saat itu ada instruksi, tidak diberi kesempatan. Begitu cepat seorang ketua memukul palu itu sehingga setuju. Tetapi ketika itu 7 fraksi itu tidak tanda tangan daftar kehadiran di agenda pembahasan jadwal paripurna hari. Jadi ada berbeda. Kalau yang pertama pembahasan 5 kegiatan itu tanda tangan daftar hadirnya. Pembahasan KUA PPPAS, Ramperda RDTR, Ramperda utilitas ya, dan lain-lain itu ditandatangani daftar hadir oleh 7 fraksi yang menolak interpelasi. Ketika membahas interpelasi, disitulah tidak ada tanda tangan dari yang menolak interpelasi. Kan sama saja. Bukti dan dikatakan Setwan juga 7 fraksi, anggota 7 fraksi yang hadir dalam Bamus tidak tanda tangan daftar hadir ketika membahas jadwal rapat paripurna hari ini. Nah, kedua, saya ingin tegaskan bahwa quorum nggak begitu Pak Gil. Quorum itu ketika mau membuka kegiatan, ketika tidak quorum, nggak usah ada kegiatan. Itu ada pembacaan, penjelasan dan lain. Walaupun ada beberapa teman yang WA kepada saya secara japri, bos, itu tadi nggak bisa ngambil putusan, tetap menunggu quorum. Artinya apa? Ada akal-akalan di tata tertib itu. Menurut saya ya, sebaiknya sih waktu tadi, siang tadi harusnya begitu tidak quorum, ya sudah nggak usah dilanjutkan. Ditunda 1 jam. Dalam ketentuan tata tertib itu penundaan hanya dilakukan 2 hari. 2 hari berturut-turut kemudian dibamuskan lagi. Nah, cara mengundang dalam bamus itu ada prosedur pembuatan undangannya. Harus diparaf sekurang-kurangnya 2 wakil ketua. Oke, saya ingin klarifikasi tentang pemilihan pimpinan komisi. Pak Gilbert, ada itu dasarnya. Dasarnya adalah pengambilan keputusan pada dasarnya melalui musyawarah. Ketika tidak musyawarah tidak dicapai, maka dilakukan voting. Disitulah kita dahulukan musyawarah, terpilihlah pimpinan komisi dari masing-masing fraksi. Nggak ada masalah. Itu nggak ada dokter. Baik, Pak Gilbert, kembali terkait rapat Bamus, tidak menandatangani daftar hadir sama dengan menolak. Bagaimana Pak Gilbert? Saya jadi bingung nih dengan Pak Syarif ini. Kalau berbicara katanya yang nyusun tatip beliau. Di dalam tatip bahwa kemudian ada pertambahan dari agenda. Artinya agenda yang pertama kan resmi dong. Ada segala macam paraf yang katanya Pak Syarif yang menyusun tatip ini mesti 2, tentu ada. Dan di dalam tatip yang katanya Pak Syarif yang susun ini, Bamus berhak mengagendakan hasil untuk rapat. Sudah dilakukan. Bahwa kemudian ditanya, katanya kemudian tidak diberi kesempatan.
Saya hadir ada di dalam rapat, Pak Syarif tidak hadir di dalam rapat, kok bisa Pak Syarif ngomong begitu? Saya yang hadir 2 kali ditanya oleh pimpinan Dewan. Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak ada yang jawab. Setuju nggak? Setuju, ya sudah diketok. Kalau tidak setuju dikasih kesempatan 2 kali ditanya kok. Pak Syarif tidak ada, kok bisa Pak Syarif ngomong begitu? Lalu kemudian penolakan itu, tidak ada penolakan di dalam tanda tangan. Dari mana? Katanya nyusun tatib. Penolakan itu harus melalui pandangan umum, bukan penolakan dengan tidak menandatangani. Kalau memang menolak interpelasi sah-sah saja, tetapi penolakannya adalah melalui pandangan umum fraksi, bukan tidak tanda tangan. Saya juga nggak ngerti nih macam-macam. Bahwa kemudian dikatakan tidak ditandatangani daftar hadir, ya fotonya ada kok. Saya punya bukti foto-fotonya, karena saya juga ngambil kamera sendiri, saya foto-foto begitu. Lalu kemudian bukti foto ini, Pak Gilbert, izin, bukti foto ini artinya Anda punya bukti bahwa 7 fraksi yang menolak ini sebenarnya menandatangani daftar hadir, begitu? Hadir di dalam ruangan. Hadir di dalam ruangan. Itu tanda tangan daftar hadirnya? Loh, masalah tanda tangan saya kan bukan sekretariat Dewan. Tetapi kalau dikatakan tidak mendengar, tidak hadir, ya kita harus mengatakan, silakan persepsi. Dia hadir di dalam ruangan, satu, dia tahu itu persoalan. Artinya kalau kemudian mau dikatakan tidak setuju, ya katakan ketidaksetujuannya, jangan kemudian diam saja. Lalu kemudian berlanjut ke paripurna, ya memang Bamus berhak mengagendakan paripurna. Tidak ada yang salah, ya katanya nyusun tatib. Lalu kemudian sebentar Mas Syarif, sebentar, jangan emosi. Ada akal-akalan di tatib. Ya salahnya yang nyusun tatib lah, kok bisa diakal-akalin yang nyusun tatib. Berarti yang nyusun tatib nggak benar begitu loh. Bahwa kemudian katanya komisi itu ada ketentuan, ya kalau memang itu tidak dijalankan, pemilihan ketua komisi segala macam melalui pemilihan oleh anggota, malah diserahkan ke mufakat, jangan munculkan ketentuan itu di dalam tatib. Kan yang nyusun yang salah begitu. Memang pengambilan keputusan caranya seperti itu, Pak Gilbert. Tidak, ada pasal itu, seperti Pak. Itu. Bahwa sebentar, nanti Pak Syarif jawab. Ada pasal itu yang menyatakan itu dipilih. Kalau memang tidak harus melalui dipilih, melalui musyawarah mufakat, ya hapus dong. Yang nyusun yang salah. Gitu. Sekarang kita ikuti ketentuan tatib. Sebentar. Sekarang kita ikuti ketentuan tatib, lalu kita disalahkan katanya yang paling tahu tatib, ya kan kita repot nih. Kita ikuti aturan dikatakan kita ilegal, sementara yang katanya bikin aturan menyatakan pendapat tidak secara tatib. Yang ilegal yang mana begitu? Pusing jadinya kita. Baik, poinnya Anda menilai bahwa sudah sesuai dengan tata tertib ya, Pak Gilbert. Silakan, Pak Syarif. Tidak ada yang kita tabrak. Yang masalah sekarang. Baik. Apapun akan dikerjakan oleh 7 fraksi yang menolak untuk kemudian menganulir interpelasi ini. Itu inti utama. Baik, Pak Syarif, tidak ada tata tertib yang ditabrak kok. Bagaimana tanggapan Anda? Oh, saya jelas. Tadi sudah makin clear. Kasat mata menabrak aturan itu pada dalam diskusi kami dengan BK, Badan Kehormatan, dan secara resmi memang tadi sore kita melaporkan dugaan pelanggaran tatib itu. Nah, dalam konteks inilah BK akan mengambil sikap, akan berdiri secara objektif dan netral bagaimana menyelesaikan tentang sengketa ini. Menurut kami tabrak, ya kan? Menurut Pak Gilbert tidak, kan begitu. Karena itulah tadi jam 2:30 sore kami adukan Ketua DPRD ke Badan Kehormatan DPRD. Pasal-pasal yang dilanggar ada di sana. Silakan nanti BK yang memeriksa ya. Tetapi pada intinya bahwa saya bertanya, kebelet banget sih mau interpelasi. Biasanya nggak gitu-gitu amat. Banyak pekerjaan DPR yang mangkrak. Kebelet banget. Padahal Ketua DPRD itu bersifat kolektif, kolegial. Itu harus dijaga. Jangan begitulah. Itu yang membuat kami cari alasan mengapa ini disebut ilegal. Ada dasarnya, Mbak. Sudah saya sebutkan tadi ya. Tadi kalau Pak Gilbert mengutip tentang pemilihan komisi, memang di dalam pengambilan keputusan berjenjang, musyawarah, mufakat, ketika
pemilihan tidak bisa dilakukan. Kan ada jenjang-jenjang pengambilan keputusan. Itu legal. Pimpinan komisi dipilih atau dimusyawarahkan sama-sama legal. Dua-duanya bisa dipakai, bukan menghapus pasal yang harus dipilih, nggak begitu. Mana tahu, kan semua aturan harus mengakomodir semua kemungkinan-kemungkinan. Baik. Jadi saya kurang tepat kalau Pak Gil mengatakan hapus dong di ayat yang sebelumnya yang ada pemilihan. Nggak begitu, itu diadakan kalau terjadi. Kan kira-kira begitu. Baik, ya Pak Gilbert, satu hal bahwa meskipun sidang paripurna nantinya bisa digelar dengan quorum, tentunya dengan adanya 7 fraksi yang memboikot interpelasi, keputusan hak interpelasi akan sulit untuk mendapatkan suara terbanyak. Apa kemudian yang membuat fraksi PDIP dan PSI tetap memaksakan dalam tanda kutip tadi istilah dari Pak Syarif kebelet untuk melakukan sidang paripurna ini? Saya kira ini istilah yang ya terlalu antik lah. Di mana yang kebelet udah 31 hari kok. Yang kebelet itu adalah mereka yang kemudian tiba-tiba makan malam dan merasa legal. Apa yang kami lakukan adalah legal. Yang tidak legal, yang ilegal adalah makan malam. Makan malam dengan eksekutif membahas hal yang mau diinterpelasi di luar gedung DPRD. Katanya nyusut tatip. Ya laporkan dong teman-temannya itu yang melakukan hal ilegal tidak gedung di DPRD, karena ada pasal membahas topik hal yang mau dibicarakan oleh Dewan di gedung DPRD. Pak Syarif ingat nggak itu di pasal berapa? Jangan-jangan Pak Syarif yang susun juga tidak tahu. Kalau katanya itu melanggar, ya laporkan juga temannya. Orang kemudian kalau dikatakan itu ilegal dilaporkan ke Badan Kehormatan. Kemarin Ketua Badan Kehormatan ikut rapat. Apa yang mau dia lakukan? Dia juga hadir kok, ada tanda tangannya. Bahwa kemudian itu tambahan topik, nah itu memang legal kok, bahwa di dalam pasal yang katanya disusun Pak Syarif, pasal yang mengatakan bahwa Bamus mengagendakan jadwal rapat, ya diagendakan ya sudah. Apa yang salah? Gitu. Baik. Nah kemudian kalau kebelet tidak ada yang kebelet, Pak. 31 hari kok ini sudah tertunda. Kita tunggu-tunggu kok ada dijadwalkan. Lalu kemudian kemarin disampaikan di rapat paripurna, di rapat Bamus, ya nggak ada yang kebelet kan. 31 hari. Baik, kita dibatasi oleh waktu. Terakhir silakan Pak Syarif, singkat saja closing dari Anda. Ya, ini kan persoalan ini bisa didekati dua ya, pendekatan politik atau pendekatan yuridis. Kalau pendekatan yuridis sudah jelas, saya bisa katakan tetap ilegal. Apalagi pendekatan politik, ya saya selalu mengatakan nahan diri lah, tidak mendapat dukungan. Dalam politik itu kan seperti itu, menahan diri lah. Menahan diri, tidak diteruskan langkah-langkah itu, karena secara politik itu nyaris tidak akan sampai. Saya kira itu ya, terima kasih. Baik, kita akan tunggu seperti apa kelanjutan dari sidang interpelasi DPRD DKI Jakarta ini. Terima kasih Pak Syarif dan Pak Gilbert sudah berbincang bersama kami di Ini Sore.